Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kembali nama saya Yuliana Itno, mahasiswa semester 3 dengan jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya berkuliah di Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara. Alasan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Abdurrahman Eskom Mkom. Beliau mengajar mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai jaringan Wi-Fi, jaringan 6G, dan juga Internet of Things atau IoT. Di mana kita akan membahas mengenai contoh aplikasinya, definisi dan juga beberapa tantangan mengenai dengan Internet of Things atau IoT dan juga jaringan 6G. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang Internet of Things atau IoT, jaringan Wi-Fi, dan juga jaringan 6G. Nah, yang pertama ini ada pengantar IoT, yaitu definisi dan juga konsep dasarnya, di mana Internet of Things atau IoT ini mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke jaringan. Nah, ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan juga bertukar data. Ini mencakup berbagai perangkat, mulai dari sensor sederhana hingga smartphone dan juga mesin industri. Nah, di sini ada juga cara kerjanya, meliputi perangkat IoT ini dilengkapi dengan sensor dan juga perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dari lingkungan dan berkomunikasi satu sama lain. Di sini data juga bisanya dikirim ke server pusat atau cloud untuk dianalisis. Ada juga contoh aplikasinya di sini seperti smart home atau perangkat seperti lampu yang bisa diatur melalui aplikasi. Ada juga termostat pintar yang belajar dari kebiasaan penggunanya dan juga sistem keamanan yang mengirimkan notifikasi ke smartphone saat mendeteksi gerakan. Di sini ada salah satu aplikasi juga, ada kota cerdas yang dimana sensor di jalan untuk memantau lalu lintas dan juga cuaca. Ada lampu jalan otomatis yang juga menyesuaikan intensitas berdasarkan kehadiran orang. Dan juga selanjutnya ada di kesehatan. Di sini ada wearable devices seperti jam tangan pintar yang memantau detak jantung dan juga aktivitas fisik manusia. Di sini ia juga mengirimkan data langsung ke dokternya. Dan yang berikutnya ada dampak sosial dan ekonomi, di mana IoT ini berfungsi atau berpotensi mengubah cara kita hidup dan juga cara kita bekerja. Nah, dalam sektor industri ini misalnya perangkat IoT ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Nah, di mana di sektor kesehatan ini ada dapat meningkatkan kualitas perawatan melalui pemantauan yang lebih efektif atau lebih baik. Baik, selanjutnya ada peran Wi-Fi dalam IoT, di mana yang pertama ada konektivitas tanpa kabel. Nah, Wi-Fi ini menyediakan cara yang nyaman dan juga efisien untuk menghubungkan perangkat IoT dengan Wi-Fi. Nah, perangkat tidak perlu menyediakan kabel fisik yang membuat instalasi dan juga pengaturan lebih mudah. Selanjutnya ada kecepatan dan juga latensi, di mana Wi-Fi ini menawarkan kecepatan yang cukup tinggi untuk transfer data yang sangat penting. Ada juga untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan juga seperti sistem keamanan atau juga perangkat medis yang memerlukan pemantauan real time. Baik, selanjutnya ada keamanan. Nah, dalam dunia IoT, keamanan itu sangat penting, di mana Wi-Fi harus dilindungi dengan protokol keamanan seperti WPA3 untuk melindungi data dari perangkat satu ke perangkat lain atau antar perangkat. Nah, selain itu, penting juga untuk memperbarui perangkat lunak secara teratur untuk menutupi celah keamanan. Selanjutnya ada standar dan protokol, di mana dengan banyaknya perangkat yang terhubung, penting untuk memiliki standar yang konsisten. Protokol seperti MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, nah ini sering digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan IoT. Oke, ini adalah beberapa masalah yang sering sekali kita alami jika kita menggunakan jaringan Wi-Fi. Yang pertama ini adalah sinyalnya yang lemah. Itu penyebabnya bisa jadi jarak yang jauh dari router ataupun rintangan fisik seperti dinding atau perabot, ataupun juga bisa jadi karena interferensi dari perangkat lain.
Nah, solusinya adalah pindahkan router ke lokasi yang lebih strategis atau juga gunakan repeater atau expander untuk memperluas jangkauan jaringan. Yang kedua ini adalah koneksi terputus. Ini penyebabnya bisa jadi karena gangguan sinyal, masalah perangkat keras, dan juga atau konfigurasi yang salah. Ini solusinya bisa diperiksa di pengaturan jaringan atau reboot router, atau juga bisa periksa di perangkat yang terhubung. Yang ketiga ini adalah kecepatan internet yang lambat. Itu penyebabnya banyak, bisa dari perangkat yang terhubung atau juga interferensi sinyal, dan juga atau kecepatan internet dari ISP yang rendah. Ini solusinya bisa batasi jumlah perangkat yang terhubung atau juga upgrade ke paket internet. Yang keempat ini adalah interferensi sinyal, di mana penyebabnya ini bisa seperti dari microwave dan juga atau dari jaringan WiFi tetangga. Nah, ini solusinya bisa ubah saluran WiFi di router untuk mengurangi interferensi. Dan juga yang terakhir adalah masalah keamanan. Di sini penyebabnya adalah jaringan yang tidak dilindungi dengan baik dapat diakses oleh pengguna yang tidak sah. Ini solusinya adalah gunakan WPA2 atau WPA3 untuk dan pastikan juga kata sandi yang kuat untuk tidak terjadinya pengaksesan dari pengguna yang tidak sah, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai dengan 6G, di mana 6G ini adalah masa depan jaringan seluler. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai definisi dan juga konsep dasarnya. 6G ini adalah generasi ke-6 dari teknologi jaringan seluler yang diharapkan akan diluncurkan sekitar tahun 2030 nanti. Nah, ini bertujuan untuk menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dan juga latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaringan 5G yang sekarang kita gunakan ini. Yang kedua ada juga kecepatan dan juga kapasitas, di mana diperkirakan bahwa 6G ini akan menawarkan kecepatan hingga 100 kali lebih cepat daripada 5G, yang akan memungkinkan pengunduhan file besar dan juga streaming video berkualitas tanpa gangguan apapun begitu. Dan selanjutnya ada latensi yang rendah, di mana dengan latensi yang rendah itu 6G akan memungkinkan aplikasi real time seperti augmented reality, ada juga virtual reality, dan juga aplikasi IoT yang sangat responsif yang memerlukan komunikasi waktu yang nyata. Baik, selanjutnya ini ada teknologi baru di mana 6G ini akan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk mengelola jaringan dan juga memperbaiki efisiensi. Ini juga diharapkan akan meningkatkan konektivitas di daerah pedesaan dan juga terpencil. Dan juga ada aplikasi masa depan seperti telemedicine. Ini memberikan perawatan kesehatan jarak jauh yang lebih baik dengan video konsultasi berkualitas tinggi. Nah, ada juga aplikasi Smart Cities, yaitu infrastruktur yang lebih cerdas dengan sistem manajemen lalu lintas yang lebih efisien dan juga pemantauan lingkungan yang lebih baik. Di sini juga ada contoh aplikasi dari IoT, di mana yang pertama ada kesehatan. Nah, alat pemantau kesehatan ini seperti glukometer atau perangkat yang membantu detak jantung secara terus-menerus dan juga memberikan data kepada dokter untuk pemantauan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada aplikasi pertanian cerdas, di mana penggunaan sensor tanah untuk membantu kelembapan dan juga nutrisi tanah yang dapat terhubung ke sistem irigasi otomatis dan juga memungkinkan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada industri, di mana sensor yang dipasang di mesin untuk memantau kesehatan mesin dan juga mencegah kerusakan sebelum terjadi, yang dikenal sebagai pemeliharaan prediktif. Baik, yang terakhir yang akan kita bahas mengenai tantangan dalam IoT dan juga 6G, di mana yang pertama ada keamanan. Nah, banyak perangkat IoT yang memiliki kerentanan terhadap serangan dari cyber. Nah, untuk itu penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang sangat kuat, ya seperti enkripsi data dan juga autentikasi perangkat.
Selanjutnya ada interoperabilitas, di mana dengan banyaknya produsen dan perangkat itu menciptakan sistem yang saling kompatibel, bisa menjadi tantangan juga. Nah, di mana untuk itu standarisasi diperlukan agar perangkat dari berbagai produsen dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ada infrastruktur, di mana memerlukan investasi besar untuk membangun infrastruktur yang mendukung 6G dan perangkat IoT lainnya. Nah, terutama di daerah yang kurang berkembang. Nah, yang terakhir ini ada regulasi, di mana pengaturan yang jelas dan efektif diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman dan etis, dan juga terutama dalam hal data pribadi. Oke, sudah di slide terakhir, berarti itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai IoT, jaringan Wi-Fi, dan juga jaringan 6G. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton dan juga mendengarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.